Yang pertama, Siti Otari. Siti Otari adalah putri sulung Haji Omar Said Djokro-Minoto, pemimpin Sarekat Islam sekaligus merupakan istri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Soekarno menikahi Otari, usianya belum genap 20 tahun. Siti Otari waktu itu berumur 16 tahun. Soekarno menikahi Otari pada tahun 1921 di Surabaya. Soekarno kepada Otari Djokro-Minoto, "Lak, tahukah engkau bakal istriku kelak? Orangnya tidak jauh dari sini." Sewaktu itu, Soekarno menumpang di rumah Hos Djokro-Minoto, Jalan Penelah 27 Surabaya. Ketika sedang menempuh pendidikan di sekolah lanjutan atas, Soekarno menikahi Otari untuk meringankan beban keluarga Djokro. Kala itu, istri Djokro baru saja meninggal. Soekarno tidak mencintai Otari sebagaimana seorang suami mencintai istrinya. Begitu pula Otari. Dunia pergerakan Soekarno dan dunia anak-anak Otari terlalu berseberangan. Hubungan mereka pun lebih seperti kakak adik. Beberapa saat sesudah menikah, Bung Karno meninggalkan Surabaya, pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di THS atau sekarang ITB. Pernikahan Soekarno dan Otari tidak bertahan lama. Soekarno kemudian menceraikan Otari secara baik-baik tak lama setelah kuliah di Bandung. Yang kedua, Inggit Garnasih. Inggit Garnasih atau lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 17 Februari 1888. Meninggal di Bandung, Jawa Barat, 13 April 1984. Pada umur 96 tahun, adalah istri kedua Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Mereka menikah pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Javamen, Bandung. Pernikahan mereka dikukuhkan dengan surat keterangan kawin nomor 1138 tertanggal 24 Maret 1923. Bermaterai 15 sen dan berbahasa Sunda. Sekalipun bercerai tahun 1942, Inggit tetap menyimpan perasaan terhadap Soekarno, termasuk melayat saat Soekarno meninggal. Kisah cinta Inggit Soekarno ditulis menjadi sebuah roman yang disusun Ramadan Ki Haji yang dicetak ulang beberapa kali sampai sekarang. Ia terlahir dengan nama Garnasih saja. Garnasih merupakan singkatan dari kesatuan kata Hagar Asih, di mana Hagar berarti segar, menghidupkan, dan Asih berarti kasih sayang. Kata Inggit yang kemudian menyertai di depan namanya berasal dari sejumlah uang seringgit. Diceritakan bahwa Garnasih kecil menjadi sosok yang dikasihi teman-temannya. Begitu pula ketika ia menjadi seorang gadis. Ia adalah gadis tercantik di antara teman-temannya. Di antara mereka beredar kata-kata, mendapatkan senyuman dari Garnasih ibarat mendapat uang seringgit. Soekarno kepada Inggit Garnasih, "Aku kembali ke Bandung dan kepada cintaku yang sesungguhnya." Yang ketiga, Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923, meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno.
Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno, yang kelak menjadi Presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru. Pada tahun 14 Mei 1980, ia meninggal dunia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah, lalu dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Soekarno kepada Fatmawati, "Engkau menjadi terang di mataku, kau yang akan memungkinkan aku melanjutkan perjuanganku yang maha dahsyat." Yang keempat, Hartini. Hartini lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 20 September 1942. Meninggal di Jakarta, 12 Maret 2002, pada umur 77 tahun. Adalah istri keempat Presiden RI Soekarno. Tahun 1952 di Salatiga. Hartini berkenalan dengan Soekarno yang rupanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat itu, Soekarno dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk meresmikan Masjid Sunda. Soekarno kepada Hartini, "Tin, I can't work without you. Meski kamu istri kedua, atau setelah Fatmawati, kamu tetap istri saya yang sah. Biarpun kamu tidak tinggal di istana negara, kamu tetap menjadi ratu. Kamu akan menjadi ratu yang tidak bermahkota di Istana Bogor." Saat meminta Hartini menjadi istrinya. Di masa tahun 1950-an, saat nasionalisme dan revolusi sangat kuat mewarnai citra diri Soekarno, membuat peran Hartini di Istana Bogor sangat besar, dan ia menjadi satu-satunya istri yang paling lama bisa bertemu dengan Soekarno. Dia lambang perempuan Jawa yang setia, limo, dan penuh berbakti terhadap guru laki. Hartini meninggal di Jakarta 12 Maret 2002 dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Yang kelima, Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi Soekarno lahir dengan nama Naoko Namoto di Tokyo 6 Februari 1940, umur 75 tahun. Adalah istri kelima Soekarno. Dewi menikah dengan Soekarno pada tahun 1962 ketika berumur 19 tahun dan mempunyai anak yaitu Kartika Sari Dewi Soekarno. Dewi berkenalan dengan Soekarno lewat seorang relasi ketika Bung Karno berada di Hotel Imperial, Tokyo. Menjelang redupnya kekuasaan Soekarno, Dewi meninggalkan Indonesia. Setelah lebih 10 tahun bermukim di Paris, sejak 1983, Dewi kembali menetap di Jakarta. Dalam Daikon Neremia Brothers, sebagai Yuki Kakaruki atau Dev Soekarno atau Lady Dev, merupakan sebuah parodi Ratna Sari Dewi Soekarno dalam Sayonara Jetsubo Sensei. Presiden Soekarno
adalah pada daftar hal-hal yang mengesankan dibayangi. Madam Dewi adalah apa yang ia bayangkan. Dalam Gage no Tsukai, Ya Arande, dia mempunyai sebuah penampilan jam selama 2009 launching Hotman Batsu Game sebagai sopir taksi. Soekarno kepada Ratna Sari Dewi, kalau aku mati, kuburkanlah aku di bawah pohon yang rindang. Aku mempunyai istri yang aku cintai dengan segenap jiwaku. Namanya Ratna Sari Dewi. Kalau ia meninggal, kuburlah ia dalam kuburku. Aku menghendaki ia selalu bersamaku. Yang keenam, Hartati. Haryati adalah istri keenam Soekarno. Sebelum menikah dengan Soekarno, Haryati adalah mantan penari istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian. Soekarno dan Haryati akhirnya menikah pada tanggal 21 Mei 1963. Namun, pada tahun 1966, Haryati diceraikan tanpa anak. Soekarno beralasan sudah tidak cocok. Saat itu, Soekarno juga sedang dekat dengan Ratna Sari Dewi Soekarno. Soekarno kepada Hartati, Yati adikku Wong Ajo, iki lo arloji sing berkarat kae, kul kinaka nganggo, mengke sewis sase rakfru endisiko pilih, sing ireng apa sing dek mau kae, apa sing karone, dus mengko sese engkas matur aku, atau dadi senja karone kok senengi. Aku just seneng wae. Masa aku seneng lah wong si mundur wanduja pelenging adi kok. Adi maneh sakadus arloji. Lah mbok apa-apa aja bakal tak weneke. Yang ketujuh, Yurike Sanggar. Yurike Sanggar adalah istri ketujuh Soekarno. Pertama kali Presiden Soekarno bertemu dengan Yurike Sanggar pada tahun 1963. Kala itu, Yurike masih berstatus pelajar menjadi salah satu anggota barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara kenegaraan. Soekarno kepada Yurike Sanggar, Yuri, I came to you today, but we're out. I came only to say, I love you, yours, Soekarno. Pada 16 Agustus 1964, Soekarno dan Yurike Sanggar menikah secara Islam di rumah Yurike dengan berjalan singkat. Pertemuan itu rupanya langsung menarik perhatian sang putra mata keranjang. Perhatian ekstra diberikan sang presiden kepada gadis bau kencur itu. Mulai dari diajak bicara, duduk berdampingan, sampai diantar pulang ke rumah. Rupanya benih-benih cinta sudah mulai di antara keduanya. Singkat waktu, Bung Karno menyatakan perasaannya dan menyampaikan ingin menikah dengan sang pujaan hati. Seutai kalung pun diberikan kepada Yurike. Akhirnya, Bung Karno menemui orang tua Yurike pada 6 Agustus 1964. Dua anak manusia yang tengah dimabuk cinta itu menikah secara Islam di rumah Yurike. Yang ke-8, Kartini Manopo. Kartini Manopo adalah istri ke-8 Soekarno. Awal mula Bung Karno jatuh hati pada wanita yang pernah jadi pramugari Garuda Indonesia itu saat melihat lukisan karya Basuki Abdullah. Sejak saat itu, Kartini tak pernah absen setiap kali Bung Karno pergi keluar negeri. Kartini merupakan wanita asal Bolang Mangondo, Sulawesi.
Dia terlahir dari keluarga terhormat, sehingga Kartini menutup rapat-rapat pernikahannya dengan Bung Karno. Sejak mencatat, Kartini merupakan istri ke-8 sang putra Fajar. Menikah dengan Kartini Manopo, Bung Karno dikaruniai anak Toto Suryawan Soekarno pada 1967. Soekarno kepada Kartini Manopo, "Aku mencintai kamu, aku ingin kau membalas cintaku. Sekarang juga saya minta kepastian darimu, ya atau tidak." Yang ke-9, Heldi Jafar. Heldi Jafar lahir di Tangerang, Kutai Kartanegara, Provinsi Borneo, Indonesia, 11 Juni 1947, umur 67 tahun, adalah istri ke-9 Soekarno. Heldi Jafar lahir dari pasangan Haji Jafar dan Haji Hamiyah. Ia bungsu dari 9 bersaudara. Ia menikah dengan Soekarno pada tahun 1966. Kala itu Soekarno berusia 65 tahun, sementara Heldi Jafar berusia 18 tahun. Saksinya Ketua DPA Itham Caid dan Menteri Agama Saifuddin Johri. Pernikahan kedua hanya bertahan 2 tahun. Kala itu situasi politik sudah semakin tidak menentu. Komunikasi tak berjalan lancar setelah Soekarno menjadi tahanan di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto. Heldi sempat mengucap ingin berpisah, tetapi Soekarno bertahan. Soekarno hanya ingin dipisahkan oleh maut. Soekarno kepada Heldi Jafar, "Dear Dick Heldi, I'm sending you some dollars. Miss Dior, Diorismo, Diorama, of course also my love, Mas."